Halo semua, perkenalkan nama saya Sita Lau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Hostel Part 2 menceritakan 3 mahasiswa Amerika yang sedang belajar di luar negeri terpikat pada sebuah asrama di Slovakia dan menemukan kenyataan suram di baliknya. Tanpa mereka sadari, mereka sudah ditargetkan oleh orang kaya yang ingin membunuh secara cuma-cuma untuk memuaskan hasrat mereka semua. Emang aneh hobi orang kaya itu. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Paxton dibangunkan oleh petugas kereta, dan dibawa ke rumah sakit. Lalu masuk 3 orang berbahasa Italia. 1 wanita bisa bahasa Inggris. Si wanita tanya apa yang ada lihat di Slovakia. Paxton menjelaskan tempat itu penuh dengan orang kaya yang suka membunuh. Mereka membayar untuk menyiksa orang, kebanyakan backpacker yang dia incar. Lalu Paxton bilang kalau mereka punya tato kepala anjing. Kenapa Paxton tahu? Karena di ruangan algojo Paxton diperlihatkan. Orang itu bilang, sangat aneh kau bilang tato kepala anjing. Karena orang punya tato anjing tewas dalam toilet. Hal itu terekam CCTV karena Paxton lah yang masuk toilet setelah orang itu. Ternyata akhir film sebelumnya Paxton tidak menculik putri si kakek, malah Paxton langsung eksekusi si kakek dalam toilet. Lalu diperlihatkanlah tato itu gini, maksud ada, dan tiba-tiba. Ternyata Paxton hanya mimpi buruk. Paxton cekcok sama istrinya. Kalau dia mimpi terus jam 3 dini membuat istrinya jadi stres sendiri. Pagi hari istri terbangun lalu mencari Paxton. Istri pun kaget melihat Paxton hanya tinggal badan aja. Lalu orang bermotor mengantarkan kotak paket kepada si kakek tua. Positive thinking mungkin itu kepala Paxton. Scene pindah kepada 3 wanita sedang melukis patung manusia tanpa benang sehelai. Ada Lorna, Whitney, dan Beth. Setelah selesai, patung manusia diganti dengan wanita bernama Axelle. Masih sama aja tanpa benang sehelai, tentu hanya admin yang bisa lihat. Setelah selesai Axelle minta lukisannya kepada Beth. Beth memberikannya secara gratis. 3 sekawan ingin pergi berlibur ke Peru, mereka naik kereta api. Beth dan Whitney pergi keluar gerbong untuk makan dan meninggalkan Lorna, lalu menabrak seseorang. Tapi orang ditabrak berhenti di depan kamar. Lalu melihat Lorna sedang menulis sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba lampu kamar pun mati, terlihat orang itu masuk ke dalam. Di sisi Beth dan Whitney, dia dapat minuman dari Axelle. Beth tanya apa yang dia lakukan di sini. Axelle jawab dia mau pergi ke Slovakia, kebetulan transit kereta ini sama. Ketika balik ke kamar, mereka melihat Lorna sedang mengumpulkan barangnya. Lorna bilang kalau ada seseorang masuk ke dalam, lalu mencuri iPod-nya. Whitney keluar untuk mencari orang yang mencuri. Whitney balik lagi karena ada gerombolan pria jahat di luar. Di luar Axelle memanggil. Setelah dibuka pintu, Axelle bilang, apa ini punya temanmu? Lorna sangat senang iPod-nya bisa ketemu. Dia lihat ada seseorang masuk kamar ini. Beth menawarkan Axelle masuk karena ada 1 tempat duduk kosong. Sebelum tidur Axelle menawarkan berlibur di Slovakia. Di sana ada tempat pemandian air panas yang luas. Lalu banyak cowok-cowok Itali yang cakep-cakep. Dengan mulut manis Axelle membuat 3 sekawan berubah haluan. Axelle mengajak menginap di hostel. Tentu hostel yang sama seperti Josh, Ollie dan Paxton. Resepsionis yang sama juga. Setelah check-in, resepsionis menawarkan untuk ikut festival panen nanti malam. Pasti liburan kalian akan menyenangkan. Resepsionis pergi ke bawah. Lalu fotokopi paspor mereka bertiga dan membagikan ke orang tertentu. Terlihat orang-orang itu dapat notif dari HP-nya. Mereka semua membuat harga untuk 3 sekawan. Tentu semua orang yang tawar orang kaya semua. Setelah semua orang tawar-menawar, terpilihlah 3 orang kaya. Pertama, Todd yang pilihan jatuh kepada Whitney. Kedua, Stuart yang pilihan jatuh kepada Beth. Ketiga, wanita kaya yang admin tidak tahu namanya pilihan jatuh kepada Lorna. Axelle dan 3 sekawan jalan-jalan keluar hostel. Mereka berempat dihadang oleh geng anak kecil. Tahu kan geng anak kecil ini? Lorna memberikan permen mint, tapi si anak meludahi Lorna dan pergi. Todd dan Stuart sudah sampai, lalu dijemput oleh wanita.
Todd dan Stuart diberi kotak kecil gambar kepala anjing. Todd dan Stuart harus buat tato kepala anjing dulu untuk konfirmasi kalau mereka sudah setuju dengan kontrak mereka buat. Stuart sempat ragu membuatnya karena Stuart mempunyai keluarga dan takut dilihat oleh istri dan anak-anaknya. Tapi Todd berhasil meyakinkan Stuart. Malam hari Axelle dan 3 sekawan bersenang-senang. Axelle bermain pedang sama Beth, Lorna dan Whitney pakai topeng untuk menarik perhatiannya. Whitney melihat cowok hal itu membuat dia bersemangat. Lalu si kakek di awal film datang juga dengan kedua guguknya, dan mereka pun senang-senang semua. Todd dan Stuart memperhatikan target mereka dari jauh. Stuart ingin melihat targetnya dari dekat. Berbeda dengan Lorna hanya duduk sendiri sambil melihat Whitney menari sama cowok. Lalu datang cowok gondrong mengajak Lorna berdansa, dan Lorna pun mau. Lalu Beth ditawari berdansa bareng oleh cowok. Beth pun menolak cowok itu dengan sopan. Resepsionis pun menghampiri Beth dan bertanya apakah cowok itu mengganggumu. Tentu saja tidak, kata Beth. Lalu resepsionis memberi minuman kepada Beth. Merasa curiga, Beth membuang minuman tanpa sengaja mengenai Stuart. Beth minta maaf dan menawarkan minuman baru kepada Stuart. Setelah basa-basi Beth pun pamit sama Stuart. Beth kaget kenapa dia tahu namanya. Stuart beri alasan kalau dia dengar waktu teman Beth manggilnya. Lalu Stuart memperkenalkan namanya kepada Beth. Lorna minta izin kepada Beth. Karena dia mau jalan-jalan sama cowok gondrong itu, Whitney sudah setuju tinggal Beth aja lagi. Beth peringati Lorna jangan sampai naik perahu sama cowok gondrong itu. Setelah setuju, Beth mengizinkan Lorna buat jalan-jalan. Baru minum sebentar Beth melihat Lorna sudah naik perahu aja. Beth hanya pasrah aja melihat. Lorna diajak ke tempat sepi. Setelah menepi, Lorna sangat senang karena si gondrong ingin enak-enak di alam terbuka, tapi itu semua angsen-angan Lorna aja. Setelah acara selesai, Lorna belum kembali juga. Beth tidak mau meninggalkan Lorna dan tidak mau juga Whitney bersama cowok lain. Axelle bilang dia akan menunggu Lorna di sini, menyuruh Beth untuk susul Whitney. Di sisi Lorna diikat dalam keadaan terbalik dengan mulut ditutup. Si gondrong menyalakan semua lilin sebelum pergi. Si gondrong mengecup kening Lorna. Lalu masuklah wanita parubaya. Dengan santai berjalan ke bawah lalu melepas pakainya dan berbaring di bak kecil yang dikelilingi lilin. Ini admin sensor ya, soalnya terlalu brutal. Lorna disayat-sayat hingga Lorna mengeluarkan darah segar. Si wanita udah menunggu di bawah untuk mandi darah segar. Semacam sekte sesat gitu. Beth dan kawan-kawan mandi air panas. Beth melihat Whitney sama cowoknya sudah mau enak-enak. Axelle mencium leher Beth, dan tiba-tiba Beth kaget melihat situasi pemandian air panas yang sepi. Beth mencari Whitney, tapi tidak ada. Muncullah orang serba hitam mengejar Beth. Beth naik ke atas dan pergi ke bawah. Beth minta tolong sama orang yang nawari dia semalam berdansa, tapi orang itu menolak Beth dengan nada yang keras. Terlihatlah wajah orang itu sudah bonyok. Beth diselamatkan oleh Axelle bersama si kakek guguk. Sebelum pergi si kakek minta sama geng anak untuk menumbalkan anggotanya satu. Sampai di rumah si kakek guguk, Axelle mengajak Beth ke kamar untuk mempercantik dirinya dan istirahat. Di sisi Whitney sudah terikat aja. Dia dibawa ke ruangan make up untuk dihias. Tapi orang make up salah perkira. Ketika lengah, Whitney menggigit mulut orang itu, dan membuka borgol tangan dan kabur. Tapi Whitney sudah terjebak.
Setelah Axele pergi, Beth ingat foto si kakek yang bersama Axele. Setelah dilihat keluar, ternyata sudah dijebak oleh Axele. Beth masuk kamar dan sembunyi di ruangan rahasia. Di sini Beth melihat ada banyak kepala manusia yang dipajang, termasuk kepala Paxton. Todd dan Stuart bersiap untuk eksekusi. Terlihat Stuart murung, dia kayak tidak yakin melakukan itu. Tapi Todd meyakinkan Stuart untuk rileks aja, anggap ini permainan. Setelah sampai di tempat, Todd dan Stuart disuruh bersiap dan pakai baju algojo. Todd pun masuk ke ruangannya. Lalu Stuart juga masuk ke ruangan. Stuart melihat ada wanita diikat di kursi dengan kepala tertutup. Stuart kaget melihat alat-alat yang akan digunakan Stuart. Stuart membuka tutup kepala Beth, dan bilang ini aku Stuart. Dan bilang pelankan suaramu agar mereka tidak dengar. Stuart bilang kalau tempat ini bahaya. Orang yang datang ke sini hanya ingin membunuh. Mendengar hal itu Beth jadi ketakutan. Stuart menenangkan Beth kalau dia tidak melakukan hal itu kepada Beth. Terlihat Stuart begitu cemas dan keringatan. Mungkin dia dipaksa oleh Todd untuk melakukan ini. Setelah lepas ikatan Beth bilang kalau Stuart bukanlah seorang yang jahat. Hal itu membuat Stuart merenung. Tapi itu hanya sebentar saja. Membuat Stuart berubah pikiran lagi. Di sisi Todd sudah siap eksekusi. Terlihat Todd sangat gembira dengan permainkan Whitney. Tanpa sengaja Todd mengenai wajah Whitney sama Gerindra. Bikin aneh Todd malah kelihatan takut. Todd menutup kepala Whitney dan pergi keluar. Penjaga bilang kau harus membunuh, kalau tidak kau akan dibunuh. Hal itu terjadi setelah lift terbuka. Datanglah dua guguk mengejar Todd. Whitney diobati luka di wajah lalu difoto dan ditawari kepada Stuart. Si wanita bilang kalau temanya Todd sudah lewat karena tidak selesaikan tugas. Stuart kaget melihat Todd yang mengenaskan. Stuart perlihatkan foto Whitney kepada Beth, dan balas dendam apa yang dia perbuat kepada Todd. Di sini psikopat Stuart terlihat. Stuart setuju membeli Whitney dan langsung eksekusi. Stuart memberi kalung mata kepada Beth. Itu adalah mata dari Whitney. Beth bicara kalau dia tidak istrinya, melainkan hanya mirip saja. Beth merayu Stuart untuk enak-enak. Emang betul kan tipu daya wanita emang dahsyat. Hal itu Beth dibaringkan. Dan tiba-tiba di sini admin tidak percaya sama sekali. Beth lebih psikopat ternyata. Beth mengikat Stuart di kursi. Ali pun diambil sama Beth. Beth melumpuhkan satu orang masuk dan mengambil senjatanya. Ketika semua masuk Beth mengacam akan potong Johnny Stuart. Si kakek gugup datang dan melihat semua itu. Si kakek suruh tembak. Tapi Beth bilang dia akan bergabung, dia punya perusahaan sendiri di Swiss. Intinya Beth orang mandiri, dia tidak minta uang sama orang tua. Beth juga siap resiko yang ia terima nanti. Dan tiba-tiba I have accounts in Switzerland, Luxembourg, and the Isle of Man. No, motherfucker, it's my money. Just get me admin geleng-geleng kepala melihatnya. Johnny Stuart dipotong lalu dikasih sama guguk. Beth mentato kepala guguk di punggung, disaksikan oleh kakek guguk dan si wanita. Di festival tas Axele dicuri sama geng anak. Si anak lari ke dalam hutan dan Axele pun terjatuh. Lalu Beth berjalan dengan kapak di tangan lalu mengucapkan Nestor Via. Di akhir film geng anak memainkan kepala Axele dan tamat.